wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Ustaz, bagaimana hukumnya bila investasi digital koin, lebih spesifiknya lagi adalah cash? Dulu awal-awalnya jual belinya, bapak punya padi, saya punya ikan, ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena nggak mungkin dia makan beras nggak pakai ikan, saya pun nggak mungkin makan ikan nggak pakai nasi. Maka kita tukarlah, ikan saya bagi 2, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua, namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat, namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum pakai dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa, karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, bisa dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas saja sedang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter dinar, di atas dinar. Ini yang ketiga, keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal 1 ton. 1 ton emas dikeluarkan kertas senilai 1 ton. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuma 50 kilo, maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa, karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negara. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika. Emas itu dibawa dari Papua, karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas dia bawa. Lalu kemudian Amerika melanggar itu. Dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia, akhirnya boleh negara mencetak uang kertas walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di situ. Sudah 3: barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat. Ini yang disebut dengan duit digital money. Produknya banyak, macam-macam, sama dengan uang kertas. Namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah sekarang yang keempat ini digital money crypto. Jadi macam-macam dia. Duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya. Ini kertas. Yang ini digital money. Uangnya tuh di alam goib, nggak ada. Tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop, disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya dua. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa, sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya, datang jamaah dari Masjid Jami Al Mukarramah, Ustaz Somad, ya saya mau beli mobil Ustaz, mana uangnya? Uangnya di alam gaib Ustaz, saya pakai uang digital sebagai alat tukar. Kalau saya mau, boleh saya terima uang digital kamu ini, kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi, uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama, karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500.000, sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti sedangkan uang. Makanya kalau ada orang pinjam uang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 2020, dibayar tahun 2030 dengan 100.000, mau apa enggak? Saya nggak mau, karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi, nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas tidak jatuh, emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan itu umat Islam. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? Satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? Satu. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma satu, tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah mulai, satu pakai kunut, satu enggak kunut, satu pakai usolli, satu enggak. Yang satu telunjuknya gini, yang satu gini. Betul. Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke, tapi sebagai investasi, kalau beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita si fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah, ini paham? Bukan aja Pak. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong, binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan, bagus. Mengadopsi anak bagus. Tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam dalam adopsi anak. Yang pertama, anak angkat itu dipakai bin bapak angkat, nggak boleh. Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, nggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad, turun ayat melarang. Jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, panggil dia ud'uhum li abaihim, panggil bapak kandungnya Zaid bin Harithah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad. Ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Bin Kardus. Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah.
Kalau tahu nama bapaknya kasih nama bapak. Kalau nggak tahu, bin Abdillah, anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, terutama ibu-ibu, waspadalah. Yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, nggak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk dia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih dua. Pertama, hibah. Yang kedua, wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk Masjid Jami' Al-Mukarramah, pengurus sudah senang. Alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah segera tuh mau. Begitu, gimana kabarnya? Sehat, mana udah pulang. Nggak jadi. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama jika kita sebagai PNS ASN? Kamu kan punya atasan, tunjukkan cintamu dalam, jangan diperlihatkan. Ini update status, udah tahu PNS ASN update status di video. Takbir, itu tangkap. Ngerti lah, paham. Datang pas nggak ada orang, datang. Assalamualaikum Habib, cium tangan. Pasti kan nggak ada kamera. Doakan panjang umur, sehat badan. Ya pandai-pandai, pandai itu penting. Pandai-pandai lebih penting. Ustaz Somad berani, saya nggak ya PSN, PNS. Dulu pernah PNS. Saya Ibu Fulan ingin bertanya. Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya. Dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan maknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Jadi sekarang maknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak?
Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita. Tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai ini. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian, maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar, Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan, dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsyilah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati, diam aja. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis, jangan lagi pakai deterjen Prancis, jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia, namanya aja itu kopi luwak, sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100, setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu
Dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark. Hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah, semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya nggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa. Handphone, jangan pakai YouTube, jangan pakai Facebook. Sedangkan jamaah kenal Ustadz kan dari YouTube. Betul? Oleh sebab itu, robahlah tontonan menjadi tuntunan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini berhenti nonton sinetron Korea. Siapa yang suka nonton Korea, nanti matinya di akhirat dibangkitkan bersama Jet Li dan Chu Yun Fat. Itu kan Cina Pak Ustadz. Ya, dekat-dekat sama-sama sipit. Siapa yang suka nonton Bollywood, nanti di akhirat bersama dengan Amitabh Bachchan dan Sanjay Dutt. Rani Mukherjee, Coach Kotahe, Kabikaci, Kabigam. Hafal juga Ustadz itu ternyata. Oleh sebab itu maka, kalaupun mau pakai gadget, pakailah Quran digital. Download di Play Store Quran digital. Kalau mau dengar ceramah. Kalau mau nonton pengajian, gunakan untuk watawasau bil haq, watawasau besok, karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Tidak seimbang. Oleh sebab itu maka ini cerdas. Alhamdulillah. Kadang anak-anaknya bisa dikontrol, orang tuanya nggak bisa ngontrol diri. Nauzubillah. Di pesantren, anak-anak tidak ada yang main HP. Oh, itu ada yang main HP. Ternyata mereka main HP merekam Ustadz. Dia selfie dari jauh. Besok dia update, alhamdulillah selfie sama Ustaz. Selfie dari jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan internet yang positif, yang baik, jangan untung yang maksiat. Alhamdulillah malam ini semua HP ibu-ibu, bapak-bapak semuanya baik-baik semua insyaallah. Tapi besok pagi kita tak jamin. Ketika saya sedang tausiah, ada anak kecil di depan saya, ginikan HP. Loh, anak kecil kok sudah tahu, pas saya dekati, rupanya HP-nya mati. Dia gaya-gaya aja. Ustadz, apa hukumnya berangkat haji umroh terus jalan-jalan? Ya kalau haji nggak jalan gimana? Maksudnya jalan-jalan ke sana, pergi liburan ke sana, maka ingat ini perjalanan suci. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Jangan kotori perjalanan tanah suci, ibadah yang suci dengan mata melihat maksiat, pergi jalan-jalan ke tempat dosa. Ingat, Allah sudah berikan engkau rezeki yang halal, diberikan Allah tempat tanah haram. Jangan sampai kau jadikan yang halal menjadi haram. Oleh sebab itu gunakan yang baik-baik. Ustaz Somad kalau umroh kemana? Dari Pekanbaru Riau ke Madinah, ke Makkah, pulang lagi. Jangan ibadahnya sudah baik, habis itu kau tengok dosa di tempat-tempat maksiat. Perempuan tingginya 170 cm, kainnya 100 cm. Dinaik ke atas nampak lutut, ditutup ke bawah nampak atas. Dosa. Emangnya Ustaz nggak pernah ngeliat? Sengaja ngeliat enggak? Terlihat pernah beberapa kali.
Tapi kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tadi saya ceramah di Musirawas, ada kertas, Ustadz Somad, ini kertas orang wakaf 1,5 hektar. Bapak yang punya tanah sejauh mata memandang tinggal, Pak. Ibu yang punya duit banyak tinggal. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berikan duit, berikan. Tapi biasanya di mana-mana saya ceramah biasanya ada penyebaran kotak. Ini kok nggak ada? Rupanya orang di Lubuk Linggau nggak pakai kotak lagi, langsung ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Nggak ada juga. Berarti langsung transfer ke hati masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak maksa Bapak Ibu untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau sedekah nggak apa-apa. Andai ibu mati. Ibu mati. Ibu ini suka asal dapat gaji 13 beli cincin. Dapat uang tunjangan luar kota, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Begitu meninggal dunia, cincin ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Mau? Nah, serahkan cincinnya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan lokal, pembangunan. Itulah yang menolong dia. Ustadz ini nggak enak terus ceramahnya. Setiap cerita yang mati pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang mati. Setuju? Bapak yang kemana-mana sibuk mengurus kebun sawit, sibuk mengurus karet, sibuk mengurus ruko, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak mau sedekah, bakhil, kedekut, pelit, mati. Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum. Mati. Kebun sawitmu akan dijual istrimu karena dia mau nikah sama brownies. Mobilmu yang selama ini nggak pernah boleh dipakai ustadz, yang selama ini kau pakai sombong angkuh, mobilmu akan dipakainya dengan suami mudanya. Tempat tidurmu yang tak pernah kau bolehkan naik anak yatim ke atasnya, suaminya yang baru akan memakai. Sedangkan engkau mati dimakan cacing tanah, Pak. Masih mau nyimpan harta? Simpan aja, nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang kekal abadi mana? Tuh yang sempat menjadi lokal kelas, belajar anak-anak santri belajar di dalam. Engkau mati dimakan cacing tanah, engkau meninggal dunia. Tapi mereka belajar pagi, petang, siang, malam, baca Quran mereka di masjid. Mengalir pahalanya ke makam engkau seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau sedekah? Silakan. Yang enggak mau apa-apa, tapi ingat, tiba-tiba lagi ngitung duit, mati. Begitu engkau mati, langsung istrinya nangis, "Papa!" Ibu nangis kenapa? Warisannya dikit, Pak Ustaz. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal, dia diam aja. Ibu nggak nangis? Enggak, Pak. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kekal abadi hanyalah berapa sak semen. Yang kekal abadi batu kerikil, batu bata. Yang kekal abadi tanah. Ustadz Somad, ini sahabat kami, bapaknya dulu punya tanah 1 hektar di tepi pesantren ini, dan dia jual setengah harga, maka setengah harga itu mengalir ke makamnya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Itulah yang akan kekal abadi, saudaraku. Jubah kesayangan Abdul Somad ini nanti kalau pulang saya pakai, saya ceramah di Pekanbaru. Ustadz jubah baru, Lubuk Linggau. Ini sorban akan saya bawa pulang. Cuman saya bingung kalau bawa pulang gimana bawanya biar supaya tetap kayak gini. Sampai di Pekanbaru nanti ngikat ulangnya saya bingung.
sorban kesayangan Ustadz Somad, jubah kesayangan Ustadz Somad. Tapi kalau Ustadz Somad mati, apakah ini akan dibawa? Tinggal datang dokter dari puskesmas merasa leher, wah detak jantungnya sudah nggak ada, hidungnya napas nggak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Seragam polisi lepas, seragam tentara lepas, seragam pemuda Pancasila lepas, seragam Ustadz Somad lepas, hanya kain yang tidak dijahit diletakkan engkau di sana, digulung, diikat macam dodol, masuk ke dalam tanah. Ini liang lahat, orang akan melihat dari atas menengok ke bawah. Itulah tempat selama ini kau disanjung-sanjung, tapi sampai masanya kau hanya setumpuk daging menjadi santapan cacing tanah. Yang tetap mengalir hanyalah sodakoh, bukan somat. Ustadz, bagaimana kita santri bisa pintar ilmu agama seperti Ustadz? Ini ngejek nih. Masa dia bilang pintar agama seperti Ustadz? Kalau mau pintar ilmu agama seperti siapa? Seperti qori kita tadi. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Habib Mahdi bin Syihab. Beliau dari Darul Mustafa, murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Kiai Haji. Dari mana Kiai belajar? Dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Ustadz Somad belajarnya, nah ini pertanyaannya ini kurang berkualitas. Ustadz Somad cuman pulang dari belajar, pesantren tidak tamat, habis itu belajar, serius belajar karena tak ada duit, biar supaya dapat beasiswa, habis itu pulang ceramah, kebetulan ceramah direkam di internet, begitu diupload sering diusir orang, pergi ke Bali diusir, ke Hong Kong diusir, akhirnya viral, udah itu aja. Viral, nah, sebelum kawin lagi. Ustadz, saya udah diancam sama ibu-ibu. Ustadz akan tetap kami datang ngaji sama Ustadz dengan syarat 2. Jangan sampai Ustadz, ancamannya luar biasa. Nah, makanya saya ngeri-ngeri juga nih. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi hafiz Quran Pak Ustadz? Ada nggak tips jitu dan top? Masukkanlah ke pesantren. Itu yang kubahas dari tadi kan? Masukkan pesantren. Apa susahnya? Bawa, letakkan pesantren. Ada pesantren yang anak-anak bisa hafal Quran. Pesantren kita sekaligus di sini semua dia pelajari. Nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tajwid, fikih, qaidul fikih, usul fikih, Quran. Masukkan anak ke pesantren. Tidak ada alasan lain zaman sekarang. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak, cuman 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang kepala anak saya dirusak oleh siapa? Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Nauzubillah. Yang paling agak baik Upin Ipin. Itu pun ada yang nggak baik satu, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Sekarang ada film animasi yang mendidik, namanya Nusa. Tonton Nusa. Nusa itu mendidik, ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Mudah-mudahan nanti akan lahir santri-santri Ar-Risalah yang bisa membuat cerita, yang bisa membuat animasi seperti Nusa nanti di masa akan datang, insyaallah. Amin. Anak-anak kan nggak mungkin kita panggil anak-anak kecil. Coba panggilkan anak-anak TK, Ustadz Somad suruh ceramah anak TK. Ya ayyuhallazina amanu, anak TK. Mereka nggak mau dengar ceramah. Tapi coba adik-adik pandai menggambar animasi. Coba buat gambar. Sholat berjamaah itu penting untuk anak TK. Imamnya Batman. Muazzinnya Naruto. Qorinya Superman. Wonder Woman pakai jilbab. Catwoman pakai baju panjang. Oh, itu luar biasa. Hulk pakai sarung. Pasti anak-anak suka, betul? Bilisani qaumihi, dakwah itu dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum. Saya pernah diundang di TK,
Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, dosen UIN Suska. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Semua mereka bergurau. Sampai akhirnya saya ceramah di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya saya bingung, saya panggil kepala sekolahnya. Ibu kepala TK, sini ibu. Ini nampaknya kalau buaya sudah ngamuk, pawangnya harus dipanggil. Saya panggil, ibu tolong. Ibunya kecil. Apa kata ibu? Anak-anak, tenang semua ya. Anak-anak, tenang ya. Tenang semuanya. Oleh sebab itu maka wa fauqa kulli zi ilmin alim. Di atas langit masih adalah langit. Ustadz, bagaimana masyarakat awam kita kan diajari mencintai Nabi dengan menghadiri solawat-solawat, majelis-majelis, tapi kadang kita masih ragu, apakah yang kami lakukan ini benar apa salah? Jangan-jangan ini bid'ah. Iya juga ya. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah berarti yang buat maulid masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak mengenang hari lahirnya? Saya tanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad pernah nggak mengenang hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kita kumpul malam ini mengenang apa ini? Mengenang kelahiran. Maulid itu artinya kelahiran. Mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenang kelahirannya seminggu sekali setiap hari Senin. Kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Kalau tidak ada maulid, masyarakat tidak kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maulid, maulid ajang silaturahim. Andai tidak ada maulid, saya nggak mungkin ketemu dengan Abah Saiful Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya jumpa dengan Pak Bupati dan Wali Kota yang bersedia menjadi supir bis. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya ketemu dengan pemuda Pancasila dari Linggau. Kalau tidak ada maulid, tak mungkin saya ketemu. Maka pahami maulid itu adalah ajang wadah silaturahim. Itu muji-muji Nabi pakai nasyid itu kenapa? Kenapa mesti muji-muji Nabi? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi. Fatabassama, sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Itu menunjukkan memuji itu boleh. Ada seorang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa nulis saja. Namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri. Lumpuh, hanya bisa menulis. Ditulisnya puji-pujian, syair-syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya suatu malam dia tertidur, nampak Nabi Muhammad meletakkan sorban di pundaknya. Sorban itu bahasa Arabnya burdah. Maka diberilah syair itu, syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tempat nama kotanya Alexandria. Mudah-mudahan anak-anakku nanti diberi Allah rezeki panjang umur bisa ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kairo, ini laut Mediterania. Dari Kairo ke Mediterania 200 km, naik mobil 3 jam sampai ke makam Imam Al-Busiri. Kota Alexandria didirikan oleh seorang raja bernama Alexander the Great. Alexander membuat kota Alexandria. Somad kalau membuat kota, Somadia. Ustadz, Rasulullah konon katanya suka kucing, tapi saya nggak suka kucing. Malah kalau ada kucing saya usir. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ada seorang perempuan, maaf, perempuan tidak baik, wanita tunasusila, melihat seekor anjing menjulurkan lidah kehausan.
Lalu perempuan itu dengan sepatu botnya mengambil air sumur, memberikan air itu ke anjing, karena anjing tidak bisa minum ke sumur karena airnya dalam. Dia ambil dengan sepatu botnya, dia berikan. Akhirnya Allah menurunkan rahmat gara-gara kasih sayang kepada seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ini besok pulang semua beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang nggak boleh miara anjing. Siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Sementara amalnya sebesar bisul. Jadi setiap hari amalnya min. Siapa yang memelihara anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Innal malaikata, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Cerita tentang anjing diberi minum oleh seorang wanita tunasusila yang ingin diambil iktibar pelajarannya, kasih sayang kepada hewan. Makanya jangan kasih benci. Makanya kalau ada kucing, saya alergi Pak Ustadz. Setiap ada kena bulu kucing, bersin. Ambil tulang ikan, tulang ayam, nasi, berikan pada dia. Maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki mengambil obor, dia nyalakan obor ke pohon. Di pohon itu ada semut, sarang semut. Akhirnya semut lari semut. Dia takut-takuti dengan obor. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti api, tidak boleh menyakiti semut dengan api, kecuali rabbun nar, Allah pemilik api. Jangan sakiti binatang. Ini kalau sudah mega maulid di pesantren Ar-Risalah, puluhan ekor kambing datang Pak Ustadz, sedekah dari kaum muslimin muslimat. Tiba-tiba ada yang nakal, dia ambil setrum listrik, dia setrum kambing. Boleh? Gak boleh. Mesti dipotong dengan pisau yang tajam. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau kalian sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya, sebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Jangan potong dia pakai listrik. Jangan tembak pakai, ada pistol tembak, bam. Jangan. Makanya ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing baru ditabrak truk Pak Ustaz. Udah selesai dia tutup HP, baru saya mikir, itu kambing punya siapa? Jangan-jangan punya orang dia potong. Yakinkan dulu punya kamu atau punya pemiliknya. Pak udah mau mati, potong ya, potong. Setelah dipotong bayar dulu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki membawa pisau, lalu dia potongkan ke kambing. Sebelum dia potong, dia asah di depan mata kambing. Pisau tumpul, dia asah di depan mata kambing. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mau ta'atin? Kamu mau menyakiti binatang ini? Kamu mau menganiaya binatang? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucat kambing tuh ngelihat pisau. Artinya apa? Sedangkan meneror kambing nggak boleh, apalagi meneror Ustadz yang macam. Ustadz kalau macam-macam. Nah, jangan sakiti binatang. Kalau nggak suka sama kucing, jangan tendang kucing, jangan siram kucing. Ini orang luar biasa. Saya melihat ada kiriman video di WhatsApp, ada video di YouTube. Kucing disiram pakai air panas. Kucing disiram pakai bensin, dibakar. Oh, itu hamba Allah saudaraku. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak sayang pada dia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya mencurahkan kasih sayang kalau di hati itu ada kasih sayang. Pandanglah makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang. Apa ada doa-doa panduan untuk dapat jodoh Pak Ustadz? Bagi saya yang pendiam dan kurang pergaulan, jodoh itu rezeki atau enggak? Rezeki itu Allah yang ngatur atau kita? Kita. Loh kok kita Pak Ustaz? Ada usaha dari kita. Saya diberi Abah Kiai air minum. Air minum antara saya dengan Pak Wali itu air minum saya. Itu air minum saya. Itu takdir memang untuk saya.
tapi saya cuma ngelihat aja sambil buka mulut. Mau masuk ke mulut? Enggak, harus ada usaha. Buka botolnya, masukkan ke gelas, peri dekatkan ke mulut, bismillah. Yummy. Begitu juga dengan jodoh. Hai anak-anakku, kalian jangan takut, jodoh kalian sudah ada. Jangan pacaran-pacaran. Hai anak-anakku, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan takut. Jodoh kalian sudah ada. Kalau sudah jodoh tak akan ke mana. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu sama dia, Adinda, aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet my honey. Tapi harus ada usaha. Jangan kau jual, kau obral harga dirimu. Jangan gara-gara ini usaha langsung update status. Bagi yang mau, ini nomor HP saya. Oh jangan, itu namanya banting harga. Lalu usahanya gimana? Datang ke kiai. Ustadz, saya murid Ustadz dulu Pak Ustadz. Ustadz masih ingat dengan saya? Ingat. Kamu kan mahasiswa saya dulu. Saya sudah tamat Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz, nauzubillah. Ustadz, tolong carikan saya calon Pak Ustadz yang ada 4-4-nya, kaya, cantik, keturunan bangsawan, dan taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tidak bercacat seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari teman tidak bercacat seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari pasangan yang sempurna seumur hidup tidak akan mendapatkan pasangan. Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi segala kekurangan. Dulu sebelum menikah yang mau dicari paling cantik, paling putih, paling kaya, paling. Ketika sudah menikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang mancung, kurang putih, kurang kaya, kurang. Oleh sebab itu maka kau tutupi segala kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah punya anak, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan anak-anak yang hafal Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau datang anak muda meminang anak bapak ibu, tinggal tanya satu pertanyaan saja. Kamu tamat dari pesantren mana? Dari Mazra'atillah, dari Ar-Risalah. Come on, masuk. Insya Allah fit and proper test mereka sudah lulus. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kita susah ribet repot sendiri kalau lain daripada itu. Maka jangan susah. Jangan lihat materinya. Pak, ini nampaknya calon mantu kita. Begitu datang calon, dibuka gorden, dilihat, ini dia orangnya ini. Kata istrinya jangan, kata suaminya jangan buru-buru mas, kita lihat dulu. Enggak, ini dia. Akhirnya dinikahkanlah. Ternyata mobil yang mewah itu rental. Melarat. Ustadz Somad dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia Pak Ustadz. Dulu waktu datang dia ganteng putih. Waktu datang pakai mobil mewah. Ternyata Pak Ustadz setelah nikah sama dia tak ada bahagia. Gimana rasanya? Rasa tidur sama babi hutan. Kenapa? Enggak sholat. Mudah-mudahan yang hadir malam ini suami-suaminya yang belum sholat menjadi sholat insya Allah. Yang sudah sholat tapi baru sholat Jumat aja bertambah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang baru Idul Fitri, Idul Adha aja mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustadz. Nanti kalau dia meninggal saya jadi janda gimana? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada yang tak ada, jangan cemas pada yang belum ada, karena yang maha ada, maha kuasa membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi harus ada usaha, tawakal dan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ini ada habaib bersama kita. Ustadz Somad ceramah, tapi selesai ceramah jangan pulang, jangan bubar dulu. Ada barokah, kita masih ada mendengarkan hadrah, ada solawat.
ada munsyid Habib Mahdi akan menyampaikan beberapa nasyid, kita akan dengarkan. Habis itu baru kita berdoa. Puncak daripada kajian adalah doa. Puncak dari barokah Maulidur Rasul bukan tausiahnya. Tausiah itu watawasau bil haq watawasau bis shawab, tapi ada pada doa. Saya sendiri pun datang kemari ngalap barokah Abah Kiai, ngalap barokah Habib dan doa. Tadi saya mulai pukul 9 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 15. Ternyata kita sudah bersama 90 menit. 90 menit bersama Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, dari mana? Pesantren Ar-Risalah. Siapa yang ceramah? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa isi ceramahnya? Entah, aku pun gak ingat. Pokoknya 90 menit tadi dia malam ceramah. Terus apa yang kau ingat? Pokoknya yang ku ingat dia udah pakai jubah dan sorban sekarang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita ikuti doa, kita dengarkan nasyid baik-baik. Mudah-mudahan barokah acara ini.